Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, cucu-cucu, warga Po Kelapa Gading yang saya kasihi. Kita berada pada hari Minggu Prapaskah yang ke-6. Hari Minggu Prapaskah yang terakhir di tahun ini. Bacaan yang saya angkat untuk menjadi renungan bagi kita sekarang adalah dari Mazmur 118 ayat 1 dan 2. Dan kemudian ayat 19 sampai 29. Itu salah satu bacaan yang ada di buku Almanak Kristen Indonesia yang menjadi bacaan untuk hari Minggu Prapaskah ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu terjemahan baru 1. Terjemahan baru 2 bunyinya begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu juga diucapkan atau dinyanyikan pada ayat yang terakhir. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, sapaan pagi ini hendak mengingatkan kita bahwa setelah kita mengingat rayakan minggu-minggu Prapaskah ini, kita sekarang tiba pada hari Minggu Prapaskah yang terakhir. Dan klimaksnya adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Mazmur ini mengingatkan kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik dan penuh dengan kasih setia. Itu alasan utama bersyukur kepada Tuhan. Alasan utama bersyukur kepada Tuhan bukan karena kita sehat, bukan karena kita punya rezeki yang cukup dan seterusnya. Tapi menurut Mazmur ini, bahkan menurut Alkitab, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik dan Ia penuh dengan kasih setia. Kebaikan Tuhan bukan hanya nampak dalam hal-hal seperti kesehatan, kecukupan, bahkan kelebihan, ya. Bukan hanya dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan sosial ekonomi kita sehari-hari, tapi kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Apa kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan itu yang paling terdalam adalah Ia menyerahkan anaknya untuk kita. Itu kebaikan Tuhan yang paling dalam. Kebaikan Tuhan itulah yang kita ingat rayakan di minggu-minggu Prapaskah, bahkan sampai kebangkitannya. Itu semua adalah wujud dari kebaikan Tuhan. Jadi yang kita syukuri bukan karena Tuhan baik, karena Tuhan memberi kepada kita kesehatan, kebutuhan hidup kita. Itu kecil-kecil saja itu di mata Tuhan. Ya. Kebaikan yang paling dahsyat adalah Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita. Itulah kebaikan Tuhan. Dan itu juga adalah kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, di renungan sapaan pagi di hari Minggu ini, kita diingatkan kembali untuk bersyukur. Sekali lagi bersyukur karena Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu sekali lagi janganlah kita ukur dari hal-hal yang sederhana. Makanan, minuman, keuangan dan sebagainya. Seringkali kita dengar orang bersyukur kepada Tuhan karena dia sehat, bersyukur kepada Tuhan karena dia punya banyak berkat dari Tuhan, berkat materi, berkat jasmani. Tapi kita diingatkan dalam minggu-minggu Prapaskah ini bahwa kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Dan kebaikan Tuhan sekali lagi, atau kasih setia Tuhan yang terdalam bukanlah pada hal-hal yang bersifat jasmani, bahkan psikologis, kejiwaan, tapi juga terutama karena keselamatan dalam Kristus Yesus.
Tuhan kita. Ayat yang terkenal, karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Ukuran kasih Allah bagi kita itu apa? Jangan mengukur kasih Allah hanya dengan kesehatan, dengan kekayaan, harta benda. Tidak dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan bagi kita kekayaan, kesehatan. Bukan. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya. Ukuran kasih Allah itu adalah anaknya, Yesus Kristus. Jangan mengukur kasih Allah dengan kesehatan. Sebab kalau kita hanya mengukur kasih Allah dengan kesehatan, kekayaan, kecukupan, maka bagi orang yang sakit, apakah mereka tidak dikasihi Allah? Bagi orang yang hidup berkekurangan, apakah mereka tidak hidup dalam kasih Allah? Tidak. Kasih Allah itu yang paling dalam adalah mengaruniakan anaknya. Itulah sebabnya kita bersyukur sebab Ia baik. Bersyukur sebab Ia penuh dengan kasih setia. Minggu-minggu Paskah ini mengajak kita untuk bersyukur dengan alasan yang lebih dalam. Bukan alasan yang sekedar karena kesehatan, kekayaan, materi dan sebagainya. Tapi mari kita bersyukur dengan alasan yang lebih dalam lagi. Yaitu anaknya yang Ia korbankan bagi kita. Itu baru benar kalau kita bersyukur di masa-masa Prapaskah ini. Selamat bersyukur karena Allah kita itu baik dan setia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau baik kepada kami. Kebaikan-Mu yang paling berharga, kebaikan-Mu yang paling dalam adalah Engkau mengaruniakan anak-Mu bagi kami semua. Ia mati, bangkit bagi kami untuk membebaskan kami dari penderitaan dan bahkan membebaskan kami dari kebinasaan karena dosa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua diingatkan untuk bersyukur dengan pemahaman, dengan keyakinan, dengan alasan yang lebih mendalam, alasan yang lebih tidak hanya sekedar pada berkat-berkat jasmani, melainkan kami bersyukur karena Tuhan itu baik dan karena Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Amin.